Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Najwa Priana Marjuki dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas 2025B NIM akhir 014. Di video kali ini aku akan membahas terkait pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan fisik yang terlihat seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, rambut, dan perbedaan yang tidak terlihat seperti kecerdasan dan tingkat kematangan mental. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis yang sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak sehat pada masa waktu tertentu. Pertumbuhan dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor sebelum kelahiran, yaitu ibu saat mengandung mengalami kekurangan nutrisi, infeksi, atau virus sehingga menghambat pertumbuhan janin. Yang kedua adalah faktor saat dilahirkan, yaitu bayi dalam keadaan mengalami pendarahan pada kepala akibat tekanan dinding rahim ibu sewaktu melahirkan. Yang ketiga ada faktor setelah melahirkan, yaitu anak mengalami traumatis pada kepala akibat terbentur, terkena serangan sinar matahari, dan infeksi pada otak atau selaput otak. Dan yang keempat ada faktor psikologis, yaitu traumatis pada anak karena ditinggalkan atau ditempatkan pada suatu lembaga seperti panti asuhan yang membuat anak kekurangan kasih sayang dan juga mengalami kehampaan psikis. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks selama perjalanan hidup manusia. Perkembangan merupakan hasil dari 3 proses. Yang pertama adalah proses fisik, yaitu perubahan pada hal biologis seperti gen yang diwariskan oleh orang tua dan juga perkembangan pada kemampuan motorik. Yang kedua ada faktor kognitif, yaitu perubahan pada hal pikiran, kecerdasan, dan juga bahasa pada individu. Dan yang ketiga ada faktor sosial emosional, yaitu perubahan yang berhubungan dengan hubungan antara individu dengan orang lain, perubahan pada emosi, dan perubahan pada kepribadian. Perkembangan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor nativisme, yaitu dipengaruhi dan ditentukan oleh satu faktor, yaitu faktor genetik. Yang kedua adalah faktor empirisme, yaitu perkembangan dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu faktor lingkungan. Dan yang ketiga ada faktor konvergensi atau interaksionisme, yaitu perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Perkembangan juga memiliki 4 asas. Yang pertama adalah asas biologis, karena manusia merupakan makhluk hidup, jadi agar perkembangan berjalan secara optimal, maka kebutuhan biologisnya harus terpenuhi. Yang kedua adalah asas ketidakberdayaan, karena saat dilahirkan bayi dalam keadaan lemah atau tidak berdaya, sehingga membutuhkan orang lain untuk membantunya berkembang. Yang ketiga adalah asas keamanan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, rasa terlindungi, rasa aman, dan juga rasa kasih sayang dari orang dewasa. Yang keempat adalah asas eksplorasi, yaitu manusia dapat berkembang dengan cara eksplorasi. Hukum-hukum dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah hukum cephalodactyl, yaitu pertumbuhan fisik dimulai dari kepala menuju kaki. Hal ini terlihat dalam pertumbuhan prenatal, yaitu pertumbuhan pada janin, yang dimana anggota pada kepala lebih matang daripada anggota tubuh lainnya. Yang kedua adalah hukum proximodistal, yaitu pertumbuhan fisik dimulai dari sumbu menuju ke tepi. Anggota tubuh pada pusat seperti jantung, hati, dan alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh tepi seperti kaki dan juga tangan. Yang ketiga ada hukum tempo dan juga ritme. Perkembangan manusia berlangsung secara berurut, terus-menerus, dan dalam masa perkembangan tertentu. Setiap manusia memiliki tempo perkembangan yang berbeda. Yang keempat adalah perkembangan dari umum ke khusus. Semua aspek perkembangan dimulai dari hal umum dan sedikit demi sedikit meningkat menuju hal yang khusus. Yang kelima adalah perkembangan dalam beberapa tahapan. Yang pertama ada masa bayi 0 hingga 1 tahun. Yang kedua masa anak prasekolah 2 hingga 5 tahun. Yang ketiga ada masa sekolah 6 hingga 12 tahun. Yang keempat ada masa remaja 13 hingga 21 tahun. Yang kelima ada masa dewasa
21 hingga 65 tahun, dan yang keenam ada masa tua 65 tahun ke atas. Tahap-tahap pada perkembangan memiliki karakteristik. Yang pertama, pada masa bayi, anak mulai melakukan hal-hal sederhana seperti merangkak dan berjalan. Yang kedua, masa anak prasekolah, yaitu anak mulai mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, masa sekolah, yaitu anak mulai ingin tahu, ingin belajar, realistis, serta membentuk kelompok sebaya. Yang keempat, masa remaja, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan di masa ini, anak mulai mengalami konflik dan dicirikan dengan emosi yang tidak stabil serta condong ke hal ekstrim. Yang kelima, ada masa dewasa, yaitu cara berpikir dan emosi lebih matang serta melakukan aktualisasi diri. Dan yang keenam adalah masa tua, yaitu mulai penurunan fungsi organ dan juga alat kepekaan indera serta lebih mudah terserang penyakit dan pikun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.